Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, untuk video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara konfigurasi mikrotik. Nah, mudah-mudahan untuk video ini dapat membantu untuk pembelajaran cara konfigurasi mikrotik ya, cara konfigurasi mikrotik. Ada beberapa video nantinya yang saya akan buat. Salah satunya ini nanti, dan setelah ini saya akan memberikan video cara setting atau kita membuat halaman hotspot login, kemudian user, kemudian limit bandwidth di masing-masing user itu. Kita langsung buka aplikasi Winbox ya, aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini sudah muncul ya aplikasi Winbox-nya. Di sini ada tulisan connect to. Nah, di sini ada tulisan nomor 7A4D ini adalah nomor dari MAC address ya, MAC address dari router boot atau mikrotik kita yang kita gunakan. Nah, kita bisa mengkoneksikan menggunakan MAC address ataupun IP. Nah, di sini tempat saya ini IP-nya kosong, tetapi di mikrotik lain pasti di sini akan muncul IP defaultnya, yaitu 192.168.88.1 itu biasanya IP default atau bawaan dari mikrotik. Kalau misalkan kita klik di IP ini ya, di IP ini secara otomatis dia akan ganti dengan connect dengan IP. Kalau misalkan klik dengan MAC address, kita connect dengan MAC address. Terserah, itu bisa kita connect menggunakan MAC address atau IP address. Nah, di sini saya akan contohkan menggunakan MAC address kemudian connect. Oke, ini sudah masuk ke tahap selanjutnya ya, tahapan awal sini ya, tahapan awal sudah tampil aplikasi Winbox-nya. Yang pertama untuk mengidentifikasi atau identity ya. Ini di sini masih ada nama mikrotik, kita rubah dengan nama kita. Ya, masuk di menu sistem, kemudian identity. Ganti nama, saya contohkan di sini nama Rossi. Valentino Rossi. Kemudian oke. Nah, secara otomatis di sini akan merubah nama kita atau nama yang barusan kita rubah. Artinya kalau misalkan untuk peserta ujian kan bisa diidentifikasi, oh ini tempatnya si A, oh ini tempatnya si B, seperti itu. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya masuk di menu interface ya, interface. Cek di sini apakah LAN kita sudah terpasang dengan benar atau belum. Kalau sudah terpasang dengan benar, maka di sini ada tulisan R, running ya, running. Ether 1 sudah running, Ether 2 sudah running. Jangan salah nyolok ya, Ether 1 itu biasanya digunakan untuk port dari internet kita atau internet dari server. Kemudian yang Ether 2 ini digunakan untuk klien, PC, laptop, atau access point. Sama halnya dengan Ether yang Ether 3 dan Ether 4. Yang Ether 3 dan 4 ini belum ada tulisan R-nya ya. Artinya ini belum dicolokin kabelan. Ini masih kosong, artinya masih kosong. Nah, kalau yang Ether 2 ini sudah dipasang kabelan yang sambungkan ke PC. Oke, langsung aja ini dirubah supaya nanti ketika kita setting langkah demi langkah nanti biar nggak pusing ya, nggak bingung, kita rubah namanya terlebih dahulu. Ini bisa dirubah dengan nama internet ya, internet bisa ISP atau bisa WAN. Yang penting kita bisa menghafalnya dan nggak salah men-settingnya. Jangan lupa langsung update dulu ya. Oke. Kemudian yang Ether 2 diganti dengan LAN PC misal, karena ini terhubung ke PC. Kalau ke access point ya LAN ke access point, seperti itu. Ini karena ke PC ganti dengan LAN PC biar kita mudah memahaminya. Nah, setelah itu kita sudah rubah internet ya, yang di Ether 1 dan Ether 2 nya sudah dirubah, di close boleh ini. Kemudian masih di menu IP ya, masih di menu IP. Kemudian karena kita untuk settingnya menggunakan DHCP client, maka kita untuk langkah selanjutnya menggunakan DHCP client ya, setting DHCP client.
Nah, di sini ada DHCP client dan DHCP client option. Tentunya teman-teman sekalian harus memilih yang DHCP client. Nah, kemudian klik menu plus atau add atau add ini. Nah, di sini untuk interface ya, interface pilih yang internet. Jangan lupa untuk user peer DNS ini di checklist ya, di checklist. Kemudian add default routernya yes. Kemudian untuk yang menu paling bawah ini ya, status itu masih stopped. Nah, kalau misalkan sudah disetting semua, interface-nya ini adalah internet. Karena ini kita meminta supaya kita mendapatkan alamat IP secara dinamik atau secara otomatis dari server. Kemudian kalau sudah disetting semuanya, kemudian apply, dia masih mencari. Nah, statusnya pun artinya kita sudah mendapatkan alamat IP dari server. Oke, nah di sini sudah mendapatkan alamat IP dari server kan. Nah, setelah itu ini ya, kita cek ini alamat IP dari server. Kalau tempat saya 192.168.50.2, ini 254 ya. Kalau nantinya pasti di praktek atau nantinya waktu UKK itu beda dari ini. Ini sekedar contoh saja karena alamat IP yang digunakan saya adalah alamat IP ini. Dan kemudian statusnya pun ini sudah bisa atau sudah kita melangkah ke langkah selanjutnya. Kita cek apakah ini sudah terkoneksi atau belum. Nah, kita ping ya di new terminal, oke. Di new terminal kemudian ping www.google.com. Kita bisa menggunakan ini. Nah, alamat IP ini sudah bisa kita gunakan. Kita sudah mendapatkan alamat IP, ini sudah jalan ya. Dari size, TTL dan time-nya sudah jalan, artinya kita boleh ke tahap selanjutnya. Ini close saja. Kemudian masih di menu IP karena kita masih mau setting supaya komputer kita terkoneksi ya. Kita masih di menu IP ini. Kemudian kita masuk di menu IP address. Nah, ini tadi alamat IP dari internet kita ya. Jadi dari DHCP client. Nah, kita akan memberikan alamat IP ke LAN PC kita. Saya akan contohkan 192.168. Saya kasih 20.1/7 lah ya. Kemudian ini jangan lupa diganti dengan LAN PC. Nah, kemudian play oke. Nah, dia alamat IP yang akan diberikan ke LAN PC ini sudah kita isi. Apakah ini sudah terkoneksi? Belum ya. Belum. Ini belum bisa kita gunakan untuk internetan. Masuk di menu DNS. Oke, masuk di menu DNS. Nah, di sini secara otomatis kita akan mendapatkan IP DNS ya dari server. Ini biar otomatis saja ya, biar otomatis. Kemudian allow remote request, checklist, apply, kemudian oke. Setelah itu masih masuk di menu IP, kemudian firewall ya. Di sini kita cari di menu NAT ya, menu NAT, kemudian plus, kita masuk di general ya. Ini srcNAT, kita pilih yang srcNAT. Kemudian untuk output interface-nya itu kita pilih yang internet ya. Kemudian apply, oke. Sorry ada yang salah ketinggalan ya. Nih tadi udah srcNAT, internet, kemudian action ini ya, mesh query ini. Nah, kemudian apply, oke. Kemudian kita memberikan IP sudah, DNS sudah, firewall sudah, DHCP server. Nah, DHCP server ini kita masuk di DHCP setup ya, DHCP setup. Kemudian pilih yang LAN PC karena kita akan mengkoneksikan ya yang LAN PC. Kemudian next dan next terus sampai selesai.
dan sampai dengan ada menu setup has complete sukses ya. Oke. Kita cek apakah alamat IP yang kita buat tadi sudah bisa digunakan. Kita ping di sini, ping 192.168.20. Macet guys. 20.1. Oke, alamat IP sudah ready, udah siap ya. Kita cek lagi di CMD juga, jangan lupa CMD ya. Selain di new terminal, kita bisa ceknya di CMD di Windows kita, ping 92.168.20.1. Kenapa ini masih transmit valid ya atau general failure? Karena kita harus memberikan IP juga di komputer kita di sini ya. Klik kanan, open network and internet setting ya. Kemudian kita pilih yang change adapter option. Nah, di sini kita memberikan alamat IP yang sama dengan alamat IP LAN PC kita ya, 192.168.20. Kalau tadi kan 1 ya, kita beri 5 saja, 5 atau 4 atau 3 atau 21, terserah, yang penting belakangnya beda. Subnet mask di otomatis, dan untuk default gateway ini sama ya, 192.168.20, dan harus belakangnya sesuai dengan LAN PC kita yang tadi kita setting di Mikrotik. DNS kita kasih 888 aja, kemudian 84. Oke. Nah, di sini secara otomatis akan terkoneksi network 25 nih. Kalau di sini sudah ada tulisan network gitu, pasti dia sudah terkoneksi. Kalau di sini network 25, nantinya kalau di laptop masing-masing waktu UKK pasti itu beda ya. Coba kita ping di CMD 192.168.20.1. Ya, sudah jalan. Ini IP yang kita setting di Mikrotik. Kemudian untuk yang di PC 5 tadi ya. 5 berapa tadi ya? Kita cek ya. Bukan 5. 6 ya. Kita cek yang 6. Nah, ini jalan. Nah, IP yang di komputer kita otomatis, ini internet kita sudah bisa digunakan. Oke, kita buka googling aja ya. Nah, ini sudah bisa digunakan. Artinya untuk konfigurasi Mikrotik ke PC kita atau LAN PC ya di port 2 ini sudah clear, sudah beres. Nah, oke, untuk tahap selanjutnya kita setting wireless kita, atau kita membuat WiFi yang bisa kita koneksikan menggunakan smartphone maupun laptop. Kita masuk di wireless ya, masih di menu di aplikasi Winbox. Kita masuk di wireless ya, di wireless. Nah, di sini sudah ada ya, artinya ini sudah ada tapi masih terdisable. Langkah kita adalah untuk mengaktifkan ini ya, mengaktifkan. Ini ada 2 menu ya, checklist sama X. Kita jangan lupa checklist di sini dulu, select, kemudian pilih yang centang warna biru untuk mengenable-nya. Nah, ini sudah terenable. Kita langsung masuk ke menu ini. Klik 2 kali untuk men-setting ya. Ini interface WLAN kita, masuk di wireless. Nah, di sini ada mode, band, channel width dan lain-lain. Kita setting untuk mode ini, pilih yang AP bridge ya, AP bridge. Kemudian bandnya ini pilih yang 2GHz B _G _N. Nah, ini bisa menggunakan yang 20/40 JE. Untuk frekuensi bisa menggunakan yang 214 sampai ke 2452 atau yang auto. Auto ini jadi nanti secara otomatis ya, dia akan bisa
tiba-tiba bisa ke 214 atau ke 2427. Nah, kalau misalkan kita mau mempermanenkan frekuensi ini, jadi misalkan saya mau menggunakan yang 2412 saja, kita menggunakan yang 2412 dan SSID nya kita ganti, misalkan wifi wifi at Valentino Rossi ya 46 misalnya. Oke, dan ini aja ya yang disetting, kemudian jangan lupa apply, kemudian oke. Untuk nama SSID dan jaringan itu sudah muncul. Nah, kita cek terlebih dahulu, bisa menggunakan smartphone. Kalau kita menggunakan laptop, kita bisa langsung cek di sini di jaringan kita, dan secara otomatis dia sudah muncul wifi at Valentino Rossi 46 yang sudah kita buat barusan. Tetapi ini belum bisa kita gunakan untuk berinternet, kita gunakan untuk internetan, karena kita belum memberikan alamat IP ke wireless ini. Jadi untuk langkah selanjutnya ya, kita masuk di menu IP, kemudian IP address masih sama, kemudian plus 192.168, ini IP untuk wireless kita ya, 168.20 jangan 20 karena tadi udah 40 ya, 40, kemudian 1 24. Nah, ini yang jangan yang LAN PC, pilih yang WLAN ya. Nah, kalau sudah apply oke. Untuk WLAN kita sudah kita berikan alamat IP-nya ya. WLAN sudah kita setting IP-nya, kemudian setelah alamat IP address masih di menu IP, kemudian di HCP server. Nah, di sini di menu DHCP ya, kemudian di HCP setup kita pilih yang WLAN, kemudian next. Nah, secara otomatis dia sudah setup has complete, sukses. Oke. Artinya ini sudah bisa kita gunakan. Kenapa kok warna LAN PC dengan WLAN ini berbeda? Karena WLAN ini belum ada yang terkoneksi dengan jaringan kita. Kalau misalkan ada satu device ya, satu smartphone yang sudah terkoneksi, maka dia akan berubah warnanya menjadi hitam. Tuh. Saya akan berikan contoh di sini ya. Misalkan saya akan di sini wifi saya koneksikan dengan HP saya ya. Nah, otomatis nih sudah tersambung, sudah terhubung, dan untuk smartphone saya sudah mendapatkan alamat IP. Jadi ini sudah gunakan ya berinternetan lah ya. Berselancar di dunia maya. Oke ya, ini cara ya tutorial konfigurasi internet ya di Mikrotik, atau konfigurasi Mikrotik supaya kita kan ini setting LAN PC Ether 2 dan WLAN supaya bisa terkoneksi dengan internet. Mungkin nanti saya akan share lagi video cara setting hotspot ya, membuat hotspot login, halaman hotspot login, kemudian membuat user, kemudian kita akan melimit user tersebut. Mungkin untuk konfigurasi awal ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ya dapat belajar dengan baik, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.